Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan atas nikmat Allah Ta'ala. Karena sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul di kajian rutin kita. Salat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, hari ini seperti biasa ada kegiatan kajian kita tahsin dan tadabbur yang akan dipimpin oleh Ustadz Suhairi Mukti dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya bisa langsung dimulai kepada Ustadz Suhairi Mukti, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita masih mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengudara kembali dalam kajian rutin kita, kajian tahsin dan tadabbur Al-Qur'an. Alhamdulillah kajian kita terakhir sudah sampai ayat 112. Insya Allah akan kita lanjutkan hari ini ayat 113 sampai dengan 121. Yang ayat-ayat yang kita baca masih berkaitan dengan sifat dan karakter orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Baik, seperti biasa sebelum kita mengkaji kandungan ayatnya, saya akan membacakan ayat-ayat yang akan kita kaji nanti dan mohon diperhatikan hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Sadaqallahul azim. Baik para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan beberapa hukum tajwid yang ada pada ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Pertama, tadi ada beberapa bacaan yang mengandung bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi, yaitu mim mati yang bertemu dengan huruf selain huruf mim dan ba. Contohnya seperti wahum yatlunal kitab. Wahum yatlunal kitab. Mim mati bertemu iya. Ya, bukan cuma ya saja ya, tapi bertemu huruf apa saja selain mim dan ba. Nah, di sini mim mati ketemu iya. Maka mim mati tersebut wajib dibaca jelas berbunyi tanpa didengungkan dan ditahan. Jadi membacanya dilepas saja. Wahum yatlunal kitab. Wahum yatlunal kitab. Hum yat tidak boleh ditahan, tidak boleh. Wahum yat nggak boleh. Walaupun hanya 1,5 harokat tidak boleh juga.
Jadi harus betul-betul dilepas. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Tidak boleh ditahan sedikit pun. Ya. Ya. Contoh lain ada di bainahum yaumal qiyamati, sama mimati bertemu ya. Ya. Lahum fid dunya, ya. Mimati bertemu fa. Lahum fid dunya. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Nah, itu juga contoh izhar syafawi, ya. Jadi izhar itu dibaca jelas berbunyi ya. Syafawi artinya huruf syafawi, huruf bibir. Jadi bacaan izhar yang terdapat pada huruf bibir, yaitu huruf mim. Ya. Nah, maka izhar secara garis besar ya dibagi menjadi dua. Pertama, izhar yang biasa kita kenal yaitu izhar hakiki, ya. Izhar izhar halqi, ya. Izhar halqi. Izhar halqi itu bacaan izhar yang terdapat pada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf halqi. Huruf halqi itu adalah huruf-huruf tenggorokan. Huruf-huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Itu halqi. Yang hurufnya itu ada hamzah ha, ain ha, goin kho. Ada 6. Hamzah ha, goin, hamzah ha, ain ha, goin kho. Ya, ada 6 huruf. Itu yang izhar yang biasa kita kenal. Itu sebetulnya namanya izhar halqi, bukan izhar saja, ya. Izhar halqi. Nah, itu dibacanya berbunyi an. Berbunyi an. Contoh waman azlamu mim, waman az, ya, nun mati bertemu hamzah. Jadi hamzah ha, ain ha, goin kho. Ya. Itu tidak boleh dibaca ditahan. Waman az, nggak boleh. Ya. Waman az, begitu. Itu nun mati. Jadi nun mati atau tanwin, pokoknya yang berbunyi en, ya, baik nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tadi, itu disebut izhar halqi, ya. Kalau yang terdapat pada huruf mim disebut izhar syafawi. Izhar syafawi. Nah, nanti ada lagi yang disebut dengan izhar mutlak. Apa itu izhar mutlak? Izhar mutlak itu nun mati bertemu dengan ya atau wawu pada satu kata. Ya. Contohnya seperti fit dunya. Fit dunya. Kita lihat. Ad-dunya itu nun mati bertemu ya. Satu kata. Dunia itu satu kata. Nah, biasanya kalau nun mati bertemu iya, itu kan terjadi bacaan idgham bigunah. Itu kalau berbeda kata. Nun mati dengan iya berbeda kata. Ya, misalnya mi yaumin, misalnya gitu. Min dan yaumin dibaca mi yaumin. Itu karena dua kata. Tapi kalau satu kata nun mati bertemu iya dalam satu kata, dia tetap dibaca izhar dun, tidak bisa dibaca duya, tidak boleh, ya. Lahum fid duya khizyu, nah, tidak boleh begitu, harus lahum fid dunya khizyu walahum, seperti itu namanya izhar mutlak. Izhar mutlak itu hurufnya ada 2,
ya dan wawu. Jadi apabila nun mati bertemu dengan ya atau wawu yang berada dalam satu kata, ya itu izhar mutlak. Jadi ada izhar halqi, ada izhar syafawi, ada izhar mutlak. Nah, contoh yang bertemu wawu misalnya sin wan, tin wan, ya itu nun mati bertemu wawu dalam satu kata. Dibaca izhar juga, tidak dibaca idgham bigunah. Jadi kalau yang idgham bigunah itu kalau berada di lain kata. Baik ya mas kalian, mari sama-sama kita kaji kandungan dari ayat yang tadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in. Dan orang-orang Yahudi berkata bahwa orang-orang Nasrani tidak memiliki pegangan dalam ajaran agamanya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Dan orang-orang Nasrani juga berkata bahwa orang-orang Yahudi tidak punya pegangan dalam agamanya. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka membaca Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Nah, di sini antara orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani main tuduh-tuduhan, ya. Jadi sebetulnya Yahudi dan Nasrani walaupun mereka sama-sama memusuhi Islam, mereka juga saling bermusuhan juga. Yahudi menuduh Nasrani sesat. Nasrani menuduh Yahudi sesat. Demikian juga mereka menuduh Islam sesat juga. Ya. Nah, orang Yahudi menuduh orang-orang Nasrani itu tidak punya pegangan dalam agamanya, di mana mereka itu mentuhankan Isa, ya, nggak ada pegangannya, ya, ya di satu sisi itu benar memang. Lalu orang Nasrani juga menuduh orang-orang Yahudi itu tidak punya pegangan dalam agamanya. Nah, jadi Yahudi dan Nasrani itu kan yang dimaksud dengan Yahudi dan Nasrani sini sepeninggalnya Nabi Musa dan Nabi Isa, ya. Jadi ketika sudah tidak ada lagi nabinya, gitu. Mereka tidak ada pegangan, iya, karena memang semua mereka itu semuanya telah mengubah ajaran yang sebenarnya, gitu. Makanya kata Allah, wahum yatlunal kitab, padahal mereka itu membaca Alkitab, ya. Jadi orang Yahudi, terutama yang pendeta-pendetanya, itu membaca kitab Taurat, tahu kitab Taurat, tapi diselewengkan. Nasrani juga sama begitu, mereka juga membaca Injil, ngerti Injil, tapi diselewengkan. Nah, setelah agama mereka menyeleweng, tersesat, maka mereka saling tuduh-menuduh. Ya. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Begitu pula orang-orang yang tidak mengetahui perkataannya sama dengan perkataan mereka. Nah, kalau tadi kan yang saling tuduh-menuduh itu kan mereka membaca Alkitab, tahu isi Taurat, tahu isi Injil, kemudian saling tuduh-menuduh Yahudi salah, Nasrani salah, gitu. Nah, ada juga orang-orang yang nggak tahu menahu. Artinya dia sebetulnya bodoh, ya, nggak tahu Taurat, nggak tahu Injil, tapi juga ikut-ikutan main tuduh-tuduhan. Ya. Nah, maka firman Allah selanjutnya? Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan menghukumi mereka nanti pada hari kebangkitan pada apa yang mereka perselisihkan, gitu.
Jadi Yahudi menuduh Nasrani nggak punya pegangan, Nasrani menuduh Yahudi nggak punya pegangan, kan jadi konflik, jadi sengketa, jadi perselisihan. Maka nanti Allah lah yang menyelesaikannya. Yang pada intinya mereka yang salah semua, yang benar Islam, gitu. Oke. Ayat selanjutnya. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang menghalang-halangi orang lain untuk masuk ke masjid-masjid Allah untuk diingat namanya di dalamnya, maksudnya untuk beribadah ya. Wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk merobohkannya, meroboh masjid. Nah, kalau tadi ada pertanyaan waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim, ya. Ini pertanyaan yang berfungsi menegaskan. Artinya tidak ada orang yang lebih zalim selain orang yang melarang manusia masuk ke masjid untuk beribadah dan berusaha menghancurkan masjid-masjid. Nah, ini kerjaannya orang Yahudi. Orang Yahudi selalu menghalang-halangi umat Islam untuk masuk ke masjid untuk beribadah. Dan mereka juga nggak suka sama bangunan masjid. Dan selalu mereka berusaha untuk merobohkan masjid-masjid. Ya. Nah, contohnya ya seperti sekarang ini, orang-orang Yahudi melarang orang-orang Palestina untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk beribadah. Dan mereka selalu berusaha untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak mungkin masuk ke dalamnya, masuk ke masjid, kecuali orang-orang yang takut, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi nggak mungkin dia mau masuk ke masjid, ya, kecuali orang-orang yang takut kepada Allah, maksudnya dia beriman, masuk Islam, baru dia mau ke masjid. Selain orang yang masuk Islam atau orang yang seorang Muslim nggak mau masuk ke masjid. Ya. Nah, makanya ya mohon maaf ya. Kalau ada yang tidak suka pergi ke masjid, nah berarti ini menyerupai karakternya orang Yahudi. Ya. Lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati adzabun azim. Bagi mereka ada kehinaan di dunia dan bagi mereka di akhirat ada azab yang sangat besar. Nah, sini ancaman Allah kepada orang-orang Yahudi ya, bahwa mereka itu diberikan kehinaan di dunia dan akan diberikan azab yang besar di akhirat. Ini ancaman Allah. Nah, makanya isi kandungan Al-Qur'an itu kan ada 6. Ya, ada 6. Ada 6 ajaran pokok di dalam Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu mengajarkan tentang tauhid. Kedua, Quran mengajarkan tentang beribadah. Ketiga, Islam mengajarkan Quran maksudnya ya. Quran mengajarkan tentang akhlak. Kemudian ada kisah-kisah orang terdahulu. Nah, seperti ini kaum Bani Israel, ini kisah-kisah orang terdahulu. Kemudian janji dan ancaman Allah. Nah, ini sudah ada walahum fil akhirat. Itu mengandung isyarat-isyarat ilmiah ya. Seperti misalnya tentang asal kejadian manusia yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran.
Kemudian diteliti dalam ilmu kedokteran, ternyata benar. Nah, akhirnya banyak dokter-dokter yang non-muslim masuk Islam. Isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, ya, termasuk ilmu-ilmu kimia, ilmu fisika, ternyata itu sudah ada dasar-dasarnya di dalam Al-Quran. Lalu diteliti oleh para ilmuwan dan ternyata benar. Makanya Quran itu berfungsi sebagai mukjizat. Mukjizatnya mukjizat akliyah. Mukjizat yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang berakal, yang berpikir atau yang mempelajarinya. Makanya banyak orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang orientalis itu mempelajari Al-Quran tujuannya mencari kelemahan. Akhirnya yang mereka dapatkan adalah hidayah, kebenaran. Ya. Jadi percuma saja mencari kesalahan dalam Al-Quran, nanti akan ketemu kebenaran. Ya. Baik, kita sih senang kalau ada orang kafir yang mempelajari Al-Quran, senang. Ya. Dengan begitu mereka jadi tahu Islam. Karena Islam itu membawa agama yang benar. Kemudian, walillahil masyriq wal maghrib. Dan milik Allah timur dan barat. Ya. Jadi segala apa yang ada yang melintas dari timur sampai ke barat itu adalah milik Allah. Fa ainama tuwallu fasama wajhullah. Maka kemana saja kalian menghadap, di sana ada zat Allah. Nah, wajhullah ini sebetulnya kalau arti secara harfiahnya wajah Allah. Nah, tetapi kan Allah itu kan tidak sama dengan makhluknya. Mukhalafatu lil hawadisi, ya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka kita tidak boleh menerjemahkan wajah Allah. Wajahullah akhirnya kata wajah, ya, itu ditakwil oleh para ulama tafsir. Wajhullah itu ditakwil menjadi zat Allah. Takwil itu artinya memberikan pengertian lain, ya. Jadi kata wajah yang ada dalam Al-Quran kalau disandarkan kepada Allah itu bermakna zat, ya. Zat. Wajhullah artinya zat Allah. Itu namanya takwil. Sama seperti kata yadun, ya. Yadun. Kalau disandarkan kepada Allah, maka yadun itu yang biasa diartikan tangan berubah menjadi kekuasaan. Misalnya yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, kata yadun, ya, atau yadullah itu ditakwil, bukan tangan Allah tapi kekuasaan Allah. Fauqa aidihim, di atas kekuasaan mereka. Itu namanya takwil, ya, takwil. Ya. Baik. Tadi kata Allah, kemana saja kalian menghadap, di sana ada zat Allah. Apa itu maksudnya? Ini terkait dengan arah kiblat. Ketika kita melaksanakan sholat, ya, ini salah satu bentuk rukhsah yang Allah berikan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, yang melaksanakan sholat, misalnya sholat di kendaraan, kan tidak selalu kendaraan itu menghadap ke kiblat, tergantung arah kita pergi, kita kemana, gitu kan? Bisa jadi kita arah kendaraan kita membelakangi kiblat. Nah, maka disitulah kita boleh sholat di atas kendaraan, tentunya bukan bagi supirnya, ya, bagi yang penumpangnya. Boleh sholat di atas kendaraan dengan niat tetap mustaqbilal kiblati, ya, meskipun menghadapnya bukan ke kiblat. Ya, karena kenapa? Sebetulnya Allah itu bukan ada di kiblat, ya. Kita selama ini sholat menghadap kiblat itu bukan karena Allah ada di kiblat. Allah itu tidak punya tempat. Allah itu ada dan tidak bertempat. Ya.
Sebab kalau Allah bertempat, apa bedanya dengan makhluk? Itu keyakinan akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah, ya. Allah itu ada dan tidak bertempat, ya. Kalaupun dalam ayat-ayat Allah katakan Allah bersemayam di atas arsy, nah itu perlu ditakwil lagi. Itu bukan makna yang sebenarnya. Allah bersemayam di atas arsy itu maksudnya Allah berkuasa. Ya, Allah berkuasa, bukan berarti Allah duduk di atas singgasana, bukan. Nah, jadi ketika kita sholat menghadap kiblat, sesungguhnya kiblat itu hanya pemersatu. Ya. Allah tidak ada di kiblat, Allah tidak bertempat. Ya, kita nggak boleh juga kita bilang Allah ada di mana-mana ya. Sebab kalau kita katakan Allah ada di mana-mana, nanti maknanya bisa Allah itu banyak. Allah itu ada dan tidak bertempat. Itu saja. Ya. Jadi kemanapun kita mengarah, kita menghadap, ya khususnya ketika kita dalam kondisi lagi tidak normal, maka sah. Ya. Maka sah kita sholat menghadap ke arah mana saja, ya ketika kita sedang di dalam kendaraan. Ya. Kalau tidak dalam kendaraan, kita harus mencari dulu sebisa mungkin, mencari arah kiblat dulu. Ketika tidak ketemu, ya sudah seyakinnya kita, ya kayaknya saya yakin nih kiblat kayaknya arahnya ke sana karena matahari cenderung ke sana, umpama gitu ya. Nah, gitu. Andai pun salah tidak mengapa, karena sesungguhnya kita bukan lagi menghadap kiblat itu bukan kita menghadap Allah, ya. Tapi hanya sebatas simbol, ya. Bukan berarti Allah ada di kiblat, bukan. Jadi kiblat itu simbol. Makanya dulu pernah ada perdebatan, ya, antara Habib Rizik, ya. Saya nonton YouTube-nya ya, Habib Rizik dengan seorang Nasrani, ya. Itu debat lintas agama itu, di mana orang Nasrani itu menuduh selama ini umat Islam sama saja menyembah berhala karena menyembah Ka'bah, gitu, menyembah Ka'bah ketika sholat menghadap ke Ka'bah berarti menyembah Ka'bah, itu. Nah, dibantah oleh beliau, bukan begitu. Kita menyembah Allah. Ka'bah itu hanya simbol persatuan. Kita menghadap kiblat ke Ka'bah itu simbol persatuan, bukan berarti kita menyembah Ka'bah, bukan. Ka'bah benda mati, enggak ada apa-apanya. Ya. Nah, seperti itu. Baik. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Ayat selanjutnya berkaitan dengan tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Allah memiliki anak. Demikian juga orang Nasrani, ya. Wa qalu takhadallahu walada. Dan mereka mengatakan Allah memiliki anak. Ya. Allah memiliki anak. Kata orang Yahudi, bahkan orang Yahudi sendiri mengaku mereka itu adalah anak-anak Allah. Ya. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kata mereka gitu. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Itu pengakuan orang Yahudi. Nah, dibantah oleh Allah, subhanahu, maha suci dia. Maha suci Allah. Maksudnya maha suci Allah dari segala macam sekutu. Ya. Allah enggak punya anak. Kan di dalam surat Al-Ikhlas sendiri Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah ya Allah esa sendiri. Allah tidak dilahirkan, Allah tidak diciptakan, Allah tidak diadakan. Ya, tapi Allah sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Bahkan Allah sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Sebelum ada kata ada, Allah sudah ada. Maha suci Allah, ya. Makanya orang yang menganggap Allah punya anak itu kafir, ya. Nah, orang Yahudi berkeyakinan Allah punya anak Nabi Uzair, ya.
Nabi Uzair dianggap anak Allah, kata mereka. Nabi Isa dianggap anak oleh orang-orang Nasrani. Mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Allah. Ya, dua-duanya itu adalah bentuk kesesatan. Allah tidak beranak. Ballahu ma fis samawati wal ard, akan tetapi miliknya apa yang ada di langit dan bumi. Kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah. Nah, ini maknanya bahwa Allah tidak punya anak, ya. Nabi Isa, Nabi Uzair, siapapun dia itu adalah milik Allah, milik ciptaan, ya, ciptaan Allah. Tidak ada yang dianggap sebagai anak Allah. Dan semuanya itu taat. Semua yang ada di bumi dan di langit itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya makhluk-makhluk selain manusianya. Binatang, tumbuhan, itu sebelum mereka taat kepada Allah. Kita aja yang nggak tahu. Badi'us samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Nah, termasuk nabi-nabi tadi, ya, Nabi Isa, Nabi Uzair itu ciptaan Allah. Kan tidak mungkin kalau anak itu diciptakan. Wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka apabila dia menentukan sesuatu, menentukan sesuatu perkara, dia hanya berkata kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Nah, ini terkait dengan kenapa orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, karena Nabi Isa itu terlahir tanpa ayah. Ya, mereka berkeyakinan ya Nabi Isa itu ayahnya ya Allah, dia anak Tuhan, gitu. Nah, padahal Nabi Isa bisa lahir tanpa ayah, bukan berasal dari sebuah benih, ya, itu perkara mudah bagi Allah. Perkara mudah bagi Allah. Allah tuh kalau ingin menentukan sesuatu, dia tinggal berkata kun, jadi kamu. Fayakun, maka jadi. Nah, kalau kita mau analogikan Nabi Isa, ya, Nabi Isa itu lahir dari rahim Maryam tanpa benih seorang bapak. Itu mah lebih mending ketimbang Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan ibu. Dan bisa tuh. Gitu. Jadi kalau Allah berkehendak apapun jadi. Allah tinggal bilang kun, jadi kamu. Fayakun, maka jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, sesulit apapun. Nah, terkait dengan ini, maka Nabi Isa alaihissalam bukan anak Allah. Dia ciptaan Allah. Allah yang memasukkan janin ke dalam perut Maryam tanpa benih dalam bentuk sperma. Ya, dan itu sangat mudah bagi Allah. Gitu. Baik, lanjut. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Dan orang-orang yang tidak mengetahui, artinya yang tidak membaca kitab Taurat, mereka berkata, duh, andai kata Allah tidak berbicara kepada kami, aw ta'tina ayah, atau andai kata Allah tidak mendatangkan satu ayat pun kepada kami. Nah, itu harapan mereka, ya. Mereka itu berangan-angan, coba Allah tidak berkata kepada kami. Maksudnya apa? Tidak berkata menjelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba Allah nggak berbicara kepada kami tentang ini, tentang kenabian Nabi Muhammad. Harapan mereka begitu. Atau coba Allah jangan menurunkan ayat satupun. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaulihim. Begitu pula orang-orang sebelum mereka
berkata seperti mereka, mithla qaulihim, seperti ucapan mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu memang menyesalkan Allah memberikan kabar kepada mereka tentang kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik itu orang Yahudi di zaman Rasulullah ataupun orang Yahudi yang ada di zaman-zaman sebelumnya. Itu mereka sangat tidak ingin kalau ada berita tentang kenabian Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail dari bangsa Arab. Karena mereka itu dengki kepada orang-orang Arab. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka itu sama. Nah, hati orang Yahudi di zaman Rasulullah atau di zaman-zaman sebelumnya semuanya sama. Tidak suka mendengarkan kabar-kabar dari para nabi. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat untuk kaum yang meyakini. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad. Nah, kalau ada ka itu maksudnya engkau Nabi Muhammad maksudnya. Bil haqqi dengan kebenaran. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Nah, jadi Nabi diutus oleh Allah ya untuk berdakwah kepada seluruh manusia, kepada orang Arab jahiliyah, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani supaya meninggalkan agama mereka dan masuk Islam ya. Dan Rasul memberikan kabar gembira dan ancaman. Basyiron itu kabar gembira. Buat siapa itu? Buat orang-orang yang mau beriman. Dikasih kabar gembira, misalnya orang beriman itu masuk surga. Begitu pula Rasul sebagai nadhira, pemberi peringatan. Rasul menyampaikan ancaman-ancaman dari Al-Quran kepada orang-orang kafir, bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih kalau tidak mau beriman, gitu ya. Itu nadhira, pemberi kabar, peringatan, ya, pemberi peringatan. Nah, dalam dakwah Nabi, ya, Nabi lebih mengedepankan basyiron daripada nadhiran, ya. Makanya ayat-ayat tentang janji Allah tentang surga itu lebih banyak daripada ayat-ayat tentang neraka. Gitu. Jadi Nabi itu kalau dakwah nggak nakut-nakutin. Oh, neraka lo. Enggak. Ya. Nggak begitu dulu. Tapi dikasih kabar-kabar gembira dulu supaya mereka tertarik. Jadi nggak perlu diancam pun kalau mereka sudah senang, sudah tertarik, masuk Islam. Kalau dikasih basyir nggak bisa juga, ya, dikasih berita gembira masih bandel juga, baru nazir, baru peringatan, neraka, gosong loh, ya. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan dimintakan pertanggungan jawab tentang penduduk neraka jahim. Maksudnya, kalau Nabi berdakwah dan banyak orang yang masih kafir, ya, Nabi tidak akan dimintakan pertanggungan jawab lagi tentang orang-orang yang kafir, dan orang-orang kafir itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Ya. Jadi bagi Nabi cukup sudah menyampaikan, selesai. Ya. Ada ayat yang mengandung ungkapan para nabi ketika sudah berdakwah itu, ya. Qad ballagtu risalataka, ya Allah, aku telah menyampaikan risalahmu. Selanjutnya terserah engkau. Begitu. Jadi yang penting Nabi itu sudah menyampaikan kebenaran, sudah mendakwakan Islam. Kalau mereka tetap bandel nggak mau masuk Islam juga, itu sudah urusan mereka dengan Allah. Dan Nabi tidak akan dimintakan pertanggungan jawab.
Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada engkau sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Ya. Jadi Yahudi dan Nasrani itu nggak akan senang sama Nabi Muhammad dan juga kepada umat Islam. Ya. Makanya mereka berusaha bagaimana bisa memurtadkan orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka menghalang-halangi orang yang mau masuk Islam, baik itu dari Yahudi ataupun Nasrani. Ya. Mereka berusaha agar umat Islam ini mau mengikuti ajaran mereka, millatahum, ajaran mereka. Atau secara lebih luas lagi, andai pun kita tidak masuk ke agama mereka, tapi kita dijauhkan oleh mereka dari nilai-nilai Islam, dan pola hidup kita diarahkan kepada pola hidup mereka, pola hidup Yahudi dan Nasrani. Ini yang disebut dengan Ghazwul Fikri, ya, Ghazwul Fikri. Jadi kalau mereka kesulitan untuk memurtadkan umat Islam, ya, mereka membuat umat Islam ini jauh dari Islamnya dan berkiblat kepada mereka dalam hal kehidupan. Meniru-niru budaya mereka, ya, itu termasuk target daripada mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benarnya petunjuk. Ya. Petunjuk Allah itu ya agama Islam ini. Itulah sebenar-benarnya petunjuk. Ya. Kalau orang Yahudi mengatakan siapa yang mengikuti mereka, itulah orang yang mendapat petunjuk. Katanya begitu kan. Nah, Allah bantah di sini. Petunjuk yang sebenar-benar petunjuk adalah petunjuk Allah. Inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benarnya petunjuk. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'daladzi ja'aka minal ilmi. Dan sungguh jika engkau mengikuti kemauan-kemauan mereka setelah datang kepada kamu ilmu, ya, artinya Allah memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad tentang kesalahan-kesalahan Yahudi dan Nasrani. Kalau Nabi Muhammad mengikuti kemauan mereka, ya, apa kata Allah? Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Kamu Muhammad, ya, tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan selain dari Allah. Ya. Jadi ini dalam hal kebenaran nih. Allah sangat tegas sampai kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Allah betul-betul tegas. Kalau kamu Muhammad mengikuti kemauan mereka, sungguh nanti kamu tidak mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Jadi dalam hal akidah itu tidak ada negosiasi, ya, tidak ada negosiasi. Makanya ketika orang kafir mengajak tukeran peribadatan, seperti yang difirmankan dalam surat Al-Kafirun, Allah mengajarkan Nabi dengan tegas, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'abidun ma'abud, kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'abidun ma'abattum, diulangi lagi nih. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'abidun ma'abud, kalian juga tidak akan menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agamamu dan bagiku agamaku. Ini bentuk ketegasan bagi umat Islam. Jangan mau mengikuti kemauan-kemauan orang kafir. Jadi dalam hal akidah tidak ada negosiasi. Kalau dalam hal muamalah itu beda lagi. Dalam pergaulan, ya, itu boleh. Tapi ke dalam hal akidah tidak ada negosiasi. Harus tegas. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih.
orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, yaitu Yahudi atau Nasrani, yatlunahu, mereka itu membacanya haqqa tilawatih, dengan sebenar-benarnya membaca. Jadi baca yang benar-benar paham. Orang Yahudi baca kitab, ya, mereka paham betul di kitab Taurat itu ada berita tentang Nabi Muhammad, nanti akan datang Nabi Muhammad keturunan Ismail dari bangsa Arab, ya. Orang Nasrani juga begitu, membaca dalam Injil nanti ada nabi terakhir dari bangsa Arab, Nabi Muhammad gitu. Semua mereka itu membaca dan benar-benar tahu, ya. Sampai ulaika yu'minuna bihi, mereka itu percaya gitu. Tapi sayangnya mereka kufuri juga gitu. Mereka tidak imani, artinya ya mereka tahu nanti akan datang Nabi Muhammad. Percaya tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammadnya. Ya. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Barang siapa yang kafir, tidak juga mau mengikuti Nabi Muhammad misalnya, faulaika humul khasirun, maka mereka itu orang-orang yang merugi. Ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani sebetulnya mereka sudah memahami, ya, tentang kedatangan Nabi Muhammad, dan juga memang ada perintah dalam Taurat ataupun dalam Injil, ketika nanti datang Nabi Muhammad, imani, percaya, masuk Islamlah. Nah, tapi pada kenyataannya mereka mengingkari itu semua dan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini karakter Bani Israel yang hatinya betul-betul keras, susah sekali mendapatkan hidayah. Makanya orang-orang Yahudi itu sedikit yang masuk Islam. Di antaranya yang masuk Islam itu Abdullah bin Salam, ya, dia masuk Islam. Yang mendapat itu tokoh Yahudi yang masuk Islam, Abdullah bin Salam. Ada lagi nih Abdullah juga nih, Abdullah bin Ubay, ya, Yahudi yang menjadi munafik, yang pura-pura masuk Islam padahal kafir. Ya. Baik jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian tahsin dan tadabbur Al-Qur'an kita, surat Al-Baqarah dari ayat 113 sampai 121. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Qur'an tadi, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zuhairi Mukti atas penjelasannya, baik dari tahsin maupun tadabbur. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah buat Ustadz Zuhairi Mukti. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik seperti orang-orang Yahudi. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Karena waktu sudah memasuki jam 9, kita tutup kajian hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit izin